Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Zanis All Time. Kali ini kami akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Tapi kalian sudah dengarkan belum bagian sebelumnya? Oh, belum ya? Dengerin dulu ya bagian pertama, biar runtut, biar tidak bingung. Bagi yang sudah dengerin, yuk kita lanjutin ke bagian 2. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga channel ini bisa memberi manfaat banyak orang. Selamat mendengarkan. Bagian kedua, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Subbab pertama, kedatangan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ke Hijaz. Bagaimanapun, sejarah pembangunan Ka'bah erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terutama setelah kepergian mereka berdua dari Palestina menuju Hijaz. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis menyinggung sedikit tentang kisah kehidupan mereka berdua. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dewasa di negeri Irak. Ayahnya adalah seorang pengrajin kayu yang ahli membuat patung yang ketika itu menjadi sesembahan masyarakat di sana. Tapi, meski Nabi Ibrahim sering membantu sang ayah mengukir patung-patung sembahan, ia tidak tertarik untuk menyembahnya. Hingga ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim menyelinap ke dalam rumah ibadah kaumnya dan menghancurkan semua patung yang ada di dalamnya, kecuali patung yang paling besar. Ketika ia ditanya penduduk negeri tersebut, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Para penyembah berhala itu pun marah mendengar jawaban Nabi Ibrahim, lalu menghukum Nabi Ibrahim dan membakarnya di dalam api unggun yang besar. Tetapi Allah menjadikan api tersebut dingin dan dia menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi menyelamatkan diri ke Palestina bersama istrinya Sarah. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Mesir yang ketika itu diperintah oleh raja-raja Hyksos Amalek. Di antara raja-raja itu, ada yang memiliki kebiasaan merampas istri-istri yang cantik setelah terlebih dahulu membunuh suami mereka. Oleh karena itu, Ibrahim mengaku pada orang-orang bahwa Sarah adalah saudara perempuannya dan akhirnya ia selamat dari pembunuhan. Tapi, sang raja tetap mengambil Sarah dari Ibrahim alaihissalam. Hingga suatu ketika, datanglah pertolongan Allah pada Nabi Ibrahim. Sang raja bermimpi bahwa Sarah tiada lain adalah istri Ibrahim. Tidak seperti biasanya, sang raja tiba-tiba menyesali perbuatannya dan mengembalikan Sarah pada Nabi Ibrahim. Bahkan, sang raja memberi Nabi Ibrahim alaihissalam banyak hadiah, termasuk di antara hadiahnya adalah seorang budak perempuan bernama Hajar. Sarah yang tak kunjung melahirkan seorang anak, didorong oleh naluri keibuannya, akhirnya meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar mendapatkan seorang anak yang dapat membuatnya bahagia. Dari Hajar lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Tidak lama kemudian, Sarah pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Nabi Ibrahim mencurahkan kasih sayang yang sama pada kedua putranya. Hal ini membuat Sarah marah karena suaminya memperlakukan sama antara anak seorang budak dengan anaknya sebagai wanita merdeka. Sarah mendesak Nabi Ibrahim agar membawa Hajar pergi jauh darinya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Palestina menuju Hijaz. Akhirnya sampailah ia di sebuah lembah dan menetap di sana. Lembah itu tandus dan tidak ditumbuhi tanaman. Lembah itu biasa digunakan kafilah sebagai tempat istirahat dalam perjalanan dagang mereka. Ini seperti penjelasan Imam At-Tabari yang berkata, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk pergi menuju Mekah. Saat itu di Mekah tidak ada rumah. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar, dengan membekali mereka sedikit makanan dan minuman. Sedangkan ia kembali ke Palestina, tempat Sarah dan Ishak tinggal. Sejarawan Al-Mas'udi berkata,
Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putranya, Ismail dan ibunya, Hajar, di Mekah, ia menyerahkan nasib keduanya pada Sang Maha Pencipta. Ia mengikuti petunjuk wahyu dari Allah bahwasanya ia menemukan sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, dan tempat itu adalah tanah tinggi yang berwarna merah. Maka Nabi Ibrahim menyuruh Hajar untuk membuat kemah dan menetap di sana bersama Ismail. Ketika bekal yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam habis dan tangisan Ismail semakin keras, Hajar khawatir putranya akan mati kehausan dan kelaparan. Ia pun pergi mencari air, berlari antara Safa dan Marwa sampai 7 kali bolak-balik. Akhirnya, ia kembali melihat kondisi Nabi Ismail alaihissalam yang sedang menggerak-gerakkan kakinya di tanah. Tiba-tiba, air memancar dan muncullah sumur Zam-Zam. Imam At-Tabari mengatakan bahwa ketika itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memancarkan sumur tersebut, sekaligus memberi kabar gembira pada Hajar bahwa kelak Nabi Ibrahim alaihissalam akan kembali menemui mereka guna membangun Ka'bah. Imam Tabari berkata, Jibril berkata kepada Hajar, "Jangan takut, penduduk negeri ini akan kekurangan air, sebab sumur ini adalah mata air untuk minum tamu-tamu Allah, dan bapak anak ini, dalam kurung Ibrahim, akan datang dan mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, akan membangun Baitullah." Suatu ketika, kabilah Jurhum melintasi lembah tersebut. Mereka heran melihat burung-burung terbang bergerombol di langit tepat di atas lokasi tersebut. Itu pertanda bahwa di daerah tersebut ada air. Mereka heran karena sering melewati lokasi tersebut dan itu hanya daerah gersang dan tandus. Lalu, kabilah itu melihat lokasi dan mereka bertemu dengan Hajar bersama putranya. Akhirnya, mereka pun minta izin untuk tinggal di dekat sumur tersebut pada Hajar. Hajar pun mengizinkan. Dari situ, kemudian Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa di tengah-tengah kabilah Jurhum. Dari mereka, ia belajar bahasa Arab. Al-Mas'udi berkata, ketika Hajar mengizinkan kabilah Jurhum untuk tinggal, mereka lalu menemui anggota keluarga yang masih di belakang dan menceritakan pada mereka bahwa ada sumber air. Anggota keluarga mereka pun menyusul dan tinggal di lembah tersebut tanpa khawatir kekurangan air. Lembah itu kemudian berubah menjadi daerah yang penuh dengan gairah kehidupan dan bersinar karena cahaya kenabian. Lokasi itu kini adalah Baitullah Al-Haram. Di sana, Nabi Ismail tumbuh dewasa dan berbicara dengan bahasa Arab, bahasa yang berbeda dengan bahasa bapaknya. Demikian audiobook Sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang